Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akad kerjasama dalam bidang pertanian, mukabara, muzara'ah, musaka. Nama saya Yola Mailanda. NIM saya 211400079. Akad kerjasama dalam pertanian mukabara. Satu, pengertian mukabara. Akad berasal dari bahasa Arab, adalah ikatan sambungan, janji, persetujuan, pengkohan, dan penegasan. Sedangkan secara istilah, akad merupakan suatu perkumpulan yang langsung serah terima secara langsung tatapan muka di antara dua belah pihak, atau di mana perkataan seseorang akan berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, sedangkan mukabara adalah sesuatu bentuk kerjasama antar pemilik lahan dengan penggarap, dengan perjanjian keuntungan akan dibagi antar pemilik tanah dengan penggarap sesuai di awal kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap. 2. Dasar hukum mukabara. Adapun dasar hukum akad dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 1 artinya, hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 3. Rukun dan syarat mukabara. Berikut adalah rukun mukabara yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu: A. Pemilik lahan, B. Petani, penggarap atau penggolah, C. Objek mukabara. 4. Hikmah mukabara. Adapun beberapa hikmah mukabara antara lain sebagai berikut: A. Terwujudnya kerjasama antara orang yang kurang mampu dan orang kaya sebagai realisasi ukhuwah Islamiyah. B. Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak punya kebun tetapi punya potensi untuk menggarapnya dengan baik. C. Menghindari praktik-praktik pemasaran atau penipuan dari pemilik kebun. D. Memberi pertolongan kepada penggarap yang tidak mempunyai modal untuk mempunyai penghasilan. Harta tidaknya berada di orang kaya saja. B. Akad kerjasama dalam pertanian muzara'ah. 1. Pengertian muzara'ah. Menurut etimologi, muzara'ah adalah wazan mufa'alatun dari kata azara'a, artinya menumbuhkan. Al-muzara'ah artinya itu al-muzara'ah yang berarti tajrul jur'ah, melemparkan tanaman, maksudnya adalah modal. Dasar hukum muzara'ah. Muzara'ah termasuk ke dalam jenis akad tabarur atau akad sosial, di mana tujuan melakukan akad tersebut adalah tolong-menolong kepada yang membutuhkan. 3. Rukun dan syarat muzara'ah. Berdasarkan pendapat Hanabilah, rukun muzara'ah terdapat 1, yakni ijab dan kabul. Boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang mengindikasikan terdapatnya ijab dan kabul, dan bahkan muzara'ah sah dilafazkan dengan lafaz ijara'ah. 4. Hikmah muzara'ah. Hikmah muzara'ah dapat dilestarikan dengan adanya kerjasama dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dalam berekonomi, yakni dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberi manfaat kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. C. Akad kerjasama dalam pertanian musaka. 1. Pengertian musaka. Musaka berasal dari kata asaka, diberi nama ini pepohonan penduduk
ijaz amat membutuhkan saki penyiraman ini dari sumur-sumur. 2. Dasar hukum musyakah. Dasar hukum kebolehan musyakah ialah ijma dan qiyas. Terdapat musyakah bagi hasil ladang dengan kesurupan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan sesuatu terdapat bayarnya walaupun tidak diketahui beberapa besarnya. Dan sebab musyakah adalah khiyar, keduanya diperbolehkan karena kebutuhan. Bila mana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu, dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya. 3. Rukun dan syarat musyakah. Dalam musyakah seperti rukun akad lainnya, di antaranya ialah ijab kabul dan segala formatnya, baik perkataan, tulisan, isyarat, sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak guna itu. 4. Musyakah yang dibolehkan para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal yang diperbolehkan di musyakah, sebagaimana menurut mazhab Hanafi suatu yang menjadi sasaran musyakah adalah pohon yang berubah. 5. Tugas penggarapan. Tugas musyakah yang juga dikenalkan sebagai musyakin merujuk pada tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atau mengolah tanah pertanian atau lahan pertanian yang dimiliki oleh orang lain. D. Penggarap yang tidak mampu bekerja. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka musyakah menjadi batal. Fasakah. Apabila dalam akad musyakah disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung, tidak diwakilkan. Jika tidak disyaratkan demikian, maka musyakah tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia penghalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. 7. Wafat salah satu hakim. Meninggalnya salah satu pihak baik pemilik maupun penggarap. Apabila pemilik yang meninggalkan, maka penggarap harus meneruskan pekerjaannya walaupun ahli waris pemilik pohon tidak menyukainya. Baiklah, itulah penjelasan saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan mohon ampun juga kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.